di sana itu ada proyek pembuatan film pendek dari seluruh Indonesia. Itu ada sekitar 13 proposal termasuk saya. Itu yang diundang itu hanya 5 proposal termasuk saya. Nah, ketika ke sana saya ada barengan 5 orang, itu gantian satu-satu di lantai 16 untuk presentasi. Itu presentasinya harus bahasa Inggris satu. Yang kedua, manajernya itu bukan orang Indonesia, orang Pakistan. Kemudian big bossnya atau direkturnya itu orang Malaysia, tapi pakai Zoom waktu itu. Nah, teman saya yang dari Jakarta itu keluar dari ruangan nangis. Kenapa nangis? Kesalahannya sangat fatal meskipun kecil. Jadi dia membawa bahan presentasi dengan laptop waktu itu, iMac kalau nggak salah. Cuman dia tidak membawa konektor untuk nyambung ke LCD sehingga dia tidak bisa memaparkan presentasinya. Itu dia keluar dari ruangan nangis, itu seorang cewek gitu. Nah, hal semacam itu kan kelihatan sepele tapi vital. Ini menjadi penting sekali. Nah, jadi persiapan materi, penguasaan materi, sikap tenang, bahkan hal-hal sepele yang saya katakan tadi, konektor untuk menyambung antara LCD dengan laptop dia yang iMac, ketika dia tidak membawa itu menjadi fatal. Nah, itu menjadi pelajaran kita, hal-hal yang meskipun sepele tapi kita bisa mengambil pelajaran yang sangat berharga itu. Jadi setiap penyajian presentasi proposal harus fix, harus bagus, dengan bahasa lugas, efektif, elegan. Jadi tidak kelihatan kita itu ngemis-ngemis, tidak. Tapi bagaimana kita menyampaikan itu dengan baik gitu. Sampai di sini ada pertanyaan teman-teman? Kalau ada pertanyaan silakan. Mungkin yang biasa humas. Saya lanjutkan. Nah, yang kelima adalah berikan waktu untuk bertanya jika ada yang kurang jelas. Ketika kita mempresentasikan proposal itu harus memberikan waktu untuk bertanya jika ada yang kurang jelas. Karena apa? Kita mempresentasikan itu kan dengan bahasa lisan dan bahasa visual gitu. Nah, bisa jadi entah kalimat yang kita buat itu kurang pas, itu bisa jadi ada reduksi kalimat di situ, ada reduksi makna. Jangan sampai ada reduksi pemahaman sehingga menjadi salah paham antara kita dengan mereka. Begitu. Kemudian tutup sesi presentasi dengan mengharap ada kerjasama yang saling menguntungkan antara kita, IO dengan klien kita. Itu jelas. Jadi setelah kita memaparkan materi kita bla 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 bla, dengan harapan bahwa pihak sponsor, pihak klien itu bisa ikut atau mau bergabung dengan kegiatan kita, itu harus ditutup dengan verbal bahwa kami menginginkan, kami berharap Bapak Ibu sekalian, misalnya kita mempresentasikan dengan banyak pihak kayak gitu, bisa bekerja sama antara kami dengan perusahaan atau lembaga yang Bapak pimpin gitu. Itu ada dibutuhkan kalimat-kalimat verbal untuk mengajak mereka. Jadi jangan sampai blur gitu. Kemudian yang terakhir, follow up dengan sopan dan elegan progres dari minat klien kita pada event yang akan kita selenggarakan. Jadi kadang-kadang pihak sponsor itu butuh waktu untuk mempelajari. Setelah mendapatkan paparan dari kita, kemudian kita dapat presentasi, dipelajari. Karena ini khususnya misalnya perusahaan-perusahaan yang cukup besar misalnya gitu, atau
layak untuk menampilkan brand di event kita, itu akan berpikir sekian kali untuk menampilkan brand di sana. Pertimbangannya apa? Otomatis pertimbangan bisnis. Misalnya kita mempresentasikan event kita, tempatnya di sini, waktunya ini, fasilitas ini, bla 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 begitu. Otomatis pihak sponsor akan menanyakan seberapa banyak, meskipun kadang-kadang bisa jadi tidak diungkapkan ya, seberapa banyak pengunjung yang bisa kalian hadirkan di eventmu misalnya gitu. Karena apa? Kebutuhan perusahaan atau kebutuhan sponsor adalah bagaimana sebanyak mungkin pengunjung atau penonton bisa melihat branding kita, branding pihak sponsor kan gitu. Jadi semakin banyak publik yang berkumpul di event kita, itu sponsor akan lebih tertarik gitu. Banyaknya publik atau banyaknya pengunjung. Di samping itu ada lagi yang motivasinya itu karena event kita itu dihadiri oleh pejabat, itu ada juga. Jadi misalnya ada perusahaan apa atau lembaga apa, kalau dia ingin dikenal brandingnya di depan pejabat, ketika kita bikin event dengan pembukanya atau opening seremoninya oleh pejabat tertentu, otomatis mempunyai daya tarik. Misalnya kita event kita akan dibuka oleh bupati, misalnya Bupati Kendal gitu. Otomatis perusahaan-perusahaan yang levelnya di Kabupaten Kendal dan pengen dekat dengan bupati, pengen pengen brandingnya dilihat oleh pejabat seorang bupati, itu otomatis akan tertarik juga gitu. Jadi ini juga nanti akan berbeda lagi ketika yang membuka menteri misalnya, itu menjadi berbeda karena daya tariknya akan lebih kuat gitu. Biasanya semacam itu.